kamera, lensa seperti yang saya pakai ini, bahkan hari ini menjadi canggih untuk satelit, kemudian untuk mengukur bahkan panas dan segala hal dengan semua jenisnya, dengan kecanggihan teknologi yang disebut hari ini untuk mengambil gambar, untuk kamera. Di balik semua ini, semuanya diawali dari seorang ilmuwan jenius dalam Islam. Di masa abad meledaknya ilmu Islam, di masa itulah ilmuwan Islam ini mengoreksi ilmu tentang optik, tentang pencahayaan yang sudah lama mati, tidak berkembang. Dan kemudian dia hidupkan, dan kemudian melahirkan semua peralatan teknologi yang berhubungan dengan lensa, dengan pencahayaan, dan yang kita kenal hari ini dengan diantaranya dengan masalah foto. Dan di balik itu ada ilmuwan sangat besar dalam Islam yang menginspirasi seluruh dunia untuk semua peralatan yang canggih hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pecinta selfie, wavy, dan foto-foto petualangan serta liburan, sadarilah bahwa kecanggihan foto dalam genggaman handphone kita mempunyai nilai sejarah yang panjang. Dan ujungnya ada pada seorang penemu optik hebat dunia, dan dia seorang muslim. Begitu juga dengan kamera canggih yang kita pakai untuk menjepret momen liburan. Awalnya hanya berbentuk ide semata. Dicetuskan oleh sejarawan muslim legendaris yang cinta pada ilmu, gemar membaca dan merenungi fenomena dan keindahan dunia. Al-Quran yang selalu dibacanya menjadi dasar utama dan motivasi untuk mencetuskan pemikiran dan ide bagi ilmu pengetahuan. Beliaulah Ibnu Al-Haytham rahimahullah ta'ala. Sejarah dunia telah mengungkapkan betapa dunia Islam telah melahirkan banyak sarjana dan ilmuwan hebat. Di bidang falsafah, sains, politik, sastra, pengobatan, dan lain sebagainya. Ibnu Al-Haytham rahimahullah ta'ala berhasil mencetuskan pengetahuan baru tentang kinerja mata dan prinsip cahaya. Inilah yang menjadi cikal bakal baginya menciptakan perangkat kamera pertama yang bernama kamera obscura. Kamera obscura merupakan karya original Ibnu Al-Haytham dalam bidang optik dan prinsip cahaya. Kamera obscura sendiri merupakan sebuah kotak atau ruangan gelap dengan lubang kecil di salah satu sisinya. Dari lubang kecil tersebut, cahaya akan masuk dan memproses gambar dengan terbalik. Gambar itu kemudian diperbesar di sisi lainnya. Kemampuan kamera obscura dalam memproduksi gambar inilah yang menjadi dasar lensa kamera dengan teknologi canggih yang dapat kita temukan sekarang.
Dimulai dari kamera obskura, penyatuan kombinasi cahaya dan proses kimia akhirnya berkembang memasuki ranah bidang fotografi. Dari sinilah sejarah fotografi modern dan perangkat kamera dimulai. Prinsip originalitas karya Ibnu Al-Haytham telah menjadi inspirasi bagi ilmuwan-ilmuwan barat seperti Kepler dan Roger Bacon dalam membuat teleskop dan mikroskop. Tidak heran jika hasil penelitian Ibnu Al-Haytham juga menjadi bahan rujukan ilmu optik di berbagai universitas di dunia. Seluruh perkembangan dari perangkat kamera dan fotografi saat ini tidak akan pernah keluar dari prinsip originalitas kamera obskura karya Ibnu Al-Haytham rahimahullah ta'ala. Hal ini juga telah menarik perhatian para cendekia dan seniman muda berkualitas yang terkumpul dalam sebuah komunitas yang bernama Kamera Lubang Jarum Indonesia atau dikenal juga dengan komunitas Pinhole Indonesia. Komunitas ini melestarikan penggunaan kamera obskura dan berkarya melalui kamera-kamera handmade sederhana di tengah kecanggihan kamera saat ini. Namun, hasil jepretannya mengandung seni bercita rasa tinggi yang patut mendapatkan apresiasi dan dukungan masyarakat tanah air. Ini kan orang melihat hari ini barang-barang biasa, ada yang dari kardus, ada triplek, ada apa. Di saat semua orang hari ini sedang mencoba untuk semakin canggih, secanggih mungkin. Canggih ya, Tat, ya. Nah, ini menjadi penarik pertanyaannya, kenapa kemudian ini dipilih menjadi ini? Sebenarnya kenapa kita bukan tidak mau yang canggih, tapi kalau ini berangkat dari kreativitas. Jadi masing-masing kita punya karyanya tuh bisa dua. Karya tuh ada dua, jadi kameranya, juga karya hasil kameranya. Nah, kameranya ini kan Kamera dan ya. dan karya kameranya. Jadi ini juga karya, jadi bukan berarti ininya aja, hasilnya aja, tapi kameranya juga merupakan karya tersendiri. Jadi ini kan handmade ya, Tad, ya. Jadi kita desainnya buatan tangan sendiri. Ya, buatan tangan sendiri. Itu yang uniknya, Tad. Tantangannya ada di situ gitu. Baik. Jadi kalau kita membeli gitu ya, tidak bikin, kalau bikin lebih banyak tantangannya. Kalau beli kan tinggal terima pakai. Baik. Menjelaskan ini Kang tentang penggunaannya kan ya, otomatis bisa tentang cahaya ya. Ya. Jadi kalau penggunaannya di Pinhole ini tidak ada batas mengenai penggalian teknisnya gitu, Tad. Ya, jadi melalui kertas atau negatif. Jadi penggaliannya banyak, Tad. Kayak misalnya kertas ya, kita remak-remak gitu ya. Jadi ada tekstur. Ada tekstur di kertasnya, kemudian kalau di negatif juga lebih banyak lagi nanti. Ada misalnya negatifnya kita balikin, jadi bikin red scale atau teknik sandwich gitu ya. Negatifnya bertumpuk. Jadi kalau moto gimana caranya nih? Nah, kalau moto yang ini kebenaran masih ada, Tad, sayang. Kalau motret kita cukup sebenarnya ditaruh dulu gitu, Tad, ya. Stabil aja dulu karena media ini butuh cahaya yang agak lama. Misalnya kalau kamera canggih kan cepret jadi gitu. Kalau ini sekitar di 1 detik. Kita butuh stay gitu, kita buka aja lubangnya. Udah 1 detik kita tutup kembali. Itu aja sih, simple. Sangat simpel sebenarnya. Jadi intinya dia memasukkan cahaya dari objek itu ke dalam kamar gelap. Nah, di ruangan gelap ini kita simpan media perekam cahayanya gitu. Mau kertas atau negatif. Luar biasa. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semua penjelasan ini luar biasa. Karena di balik kesederhanaan alat ini sesungguhnya ada sebuah ilmu besar dan ilmuwan besar di baliknya. Dan ini adalah awal dan akhir untuk semua fotografi hari ini atau untuk pengambilan gambar untuk apapun yang sifatnya adalah penglihatan terus kemudian dipindahkan ke media apapun. Jadi sebenarnya di balik kesederhanaan ini justru di sini adalah
awal dan akhir semua ilmu pengetahuan tentang masalah fotografi. Betul, betul, Tad. Terima kasih banyak, Kang. Sama-sama, Tad. Insyaallah. Ibnu Al-Haisam rahimahullah ta'ala bernama lengkap Abu Ali Muhammad bin Hasan bin Al-Haisam. Namun ilmuwan muslim legendaris ini lebih dikenal dengan nama Al-Haisam atau kalangan cerdik Eropa mengenalnya dengan nama Al-Hazen. Al-Haisam rahimahullah ta'ala lahir di Basroh, Irak pada tahun 354 Hijriah atau 965 Masehi. Di masa ketika umat Islam berjaya dan memiliki lumbung ilmu pengetahuan terbesar di dunia. Ibnu Al-Haisam tumbuh di zaman kekhalifahan Bani Abbasiyah. Zaman di mana sudah dilakukan terjemahan kitab besar-besaran dari berbagai ilmu dan teori yang berasal dari berbagai bangsa, termasuk Yunani. Ilmu-ilmu terdahulu kemudian dikoreksi dan dikaji oleh berbagai ilmuwan muslim kala itu. Selain itu, ilmuwan-ilmuwan muslim berhasil menciptakan teori baru yang bahkan belum ditemukan sama sekali ataupun telah lama stagnan dan tidak berkembang. Teori korelasi kinerja mata dan prinsip cahaya misalnya. Ibnu Al-Haisam rahimahullah ta'ala menjadi satu-satunya ilmuwan pertama di dunia yang berhasil mengembangkan teori Al-Basoriyah atau ilmu optik yang kita pahami saat ini. Tentu seorang Ibnu Haisam rahimahullah ta'ala sebagaimana ilmuwan Islam lain, zaman dahulu kelebihannya mereka selalu bermula dari Al-Quranul Karim. Dari Al-Quranul Karim, dari hadis Nabi SAW. Mereka orang-orang yang bahkan para penghafal Al-Quran. Maka tidak aneh ketika dia merasa tertantang dengan beberapa ayat. Contohnya ketika ayat bertanya, Qul hal yastawil a'ma wal basir. Katakan Muhammad, apakah sama antara orang yang buta, tidak bisa melihat, dengan orang yang bisa melihat? Orang buta tidak ada cahaya yang masuk sama sekali, tertutup sama sekali. Kemudian dengan orang yang bisa melihat. Kalimat sederhana dalam Quran. Qul hal tastawil dhulumatu wan nur. Katakan juga Muhammad, apakah sama antara kegelapan, gelap tanpa cahaya, dengan cahaya? Sementara cahaya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang cahaya dalam Al-Quran dengan sebuah sentuhan yang hari ini subhanallah cahaya dikaji sudah sedemikian luar biasa. Ketika Allah berfirman, "Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiyaa'a wal qamara nura." Dialah yang menjadikan matahari bersinar ini, matahari bersinar seperti siang hari ini, dan bulan bercahaya. Buat kita dalam bahasa Indonesia mau sinar mau cahaya, wallahu alam, saya tidak tahu apa bedanya. Tetapi dalam bahasa Arab Allah menyebut untuk cahaya matahari dengan menggunakan kata dhiya. Untuk cahaya bulan Allah menggunakan kata nur, dan itu berbeda. Dua kata yang berbeda dari banyak sudut pandang kajian tafsir ataupun bahasa. Itu sentuhan-sentuhan itu membuat Ibnu Haisam memang sudah punya kecenderungan untuk menganalisa cahaya sejak kecil sebenarnya. Dan Ibnu Haisam rahimahullah ta'ala beliaulah yang memperbaiki teori tentang masalah cahaya yang sudah sekian lama mati. Karena sejak ilmuwan Yunani dan teori itu tidak bergerak, ratusan tahun tidak bergerak. Ketika di ilmuwan Yunani disebut bahwa mengapa kita bisa melihat, karena mata kita yang mengeluarkan cahaya. Jadi kalau ini benda, maka mata saya mengeluarkan cahaya sehingga saya bisa melihat benda ini. Ibnu Haisam mengatakan tidak benar. Bukti tidak benarnya mudah. Benda ini di dekat mata saya, kalau ini semua gelap, saya tidak bisa melihat benda ini walaupun depan mata saya. Kalau betul mata saya mengeluarkan cahaya, mengapa dia tidak mengeluarkan cahaya? Keluarkan saja cahaya untuk saya bisa melihat siapapun, apapun dalam kegelapan. Ternyata tidak. Maka ternyata terbalik. Teori terbalik ini ratusan tahun tidak ada yang mengoreksi kecuali Ibnu Haisam.
Koreksi keilmuan Ibnu Al-Haisam ini menjadi sangat luar biasa setelah menghasilkan sebuah ledakan teori baru yang menggemparkan kalangan para ilmuwan. Bahkan Ibnu Al-Haisam pun menyatakan bahwa cahaya selalu berjalan lurus meski ia terhalang suatu benda apapun. Teori ini kemudian berkembang ke ranah tema pencahayaan dan visualisasi optikal. Secara bersamaan, Ibnu Al-Haisam menganalisa kerja mata yang ternyata sama persis dengan kinerja ruang gelap atau kamera. Apa yang kita lihat, cahaya masuk ke mata kita, ada pengaturan. Kita tahu ada pupil mata kita, terus masuk di retina dan seterusnya, ditangkap di sana, terbalik. Udah terbalik. Luar biasa. Ibnu Haisam sampai harus membedah, disebutkan bedah mata binatang. Ada yang mengatakan itu mata sapi, dibedah. Karenanya di salah satu bukunya itu ada gambar mata. Karenanya Ibnu Haisam juga dikenal sebagai seorang ahli kesehatan mata, jadi dokter mata. Dan karenanya di salah satu negara Ibnu Haisam itu justru dihormati, diketahui, justru lebih dikenalkan sebagai seorang ahli kedokteran mata. Menjadi ahli dalam bidang kedokteran mata, Ibnu Al-Haisam tidak serta-merta menjadi puas akan penelitian. Ibnu Al-Haisam kemudian menemukan adanya cacat mata pada beberapa pasien yang kini kita pahami istilahnya dengan sebutan katarak, hypermetropi atau rabun dekat, dan miopi atau rabun jauh. Kemudian, Ibnu Al-Haisam pun melakukan beberapa analisa dan penelitian selama beberapa tahun. Hingga akhirnya menemukan cara untuk mengatasi cacat mata tersebut dengan menggunakan lempengan kaca yang memiliki bentuk dan ketebalan berbeda-beda. Lempengan kaca yang ditemukan Ibnu Al-Haisam kini kita pahami dengan sebutan lensa. Lensa-lensa yang diciptakan Ibnu Al-Haisam akhirnya berkembang dari masa ke masa dan diproduksi untuk kebutuhan yang bermacam-macam. Baik digunakan untuk kacamata maupun untuk kamera dengan berbagai resolusi dan tingkatan kecanggihannya. Tiap-tiap kondisi pasien mata yang bervariasi selalu menjadi motivasi bagi Ibnu Al-Haisam dalam menciptakan teori-teori baru. Teori-teori baru ini semata-mata diciptakan untuk pencapaian umat Islam dan kontribusi bagi peradaban dunia. Subhanallah. Sejarah Islam telah mengungkapkan bahwa siapapun ilmuwan yang menemukan hal-hal baru di bidang keilmuan, maka harus diserahkan kepada umat tanpa mengharap imbal jasa sesama manusia. Ilmu sesungguhnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dia memberikan ilmu kepada siapapun yang Dia kehendaki. Maka apalah arti sebuah royalti dari tiap penemuan Islam ketika ada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih utama dari apapun yang ada di bumi dan seisinya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah ilmuwan muslim legendaris yang berhasil menjadi bapak optik penemu kamera dunia dan menginspirasi ilmuwan-ilmuwan Eropa sepanjang zaman. Inilah karya besar seorang Al-Hasan bin Al-Haisam rahimahullah ta'ala.
Ibnu Haytham rahimahullah ta'ala adalah salah satu putra terbaik Islam yang melahirkan sebuah karya penelitian yang sangat lama, dan hasilnya dikembangkan terus-menerus oleh generasi ilmuwan muslim berikutnya, bahkan kemudian berpindah ke Eropa dan sekarang sudah berkembang setelah ratusan tahun menjadi berbagai macam peralatan yang kita lihat dan kita kenal hari ini. Karenanya inilah yang menjadi tugas kita semuanya, bahwa bagaimana bisa melahirkan orang-orang seperti Ibnu Haytham rahimahullah ta'ala, karena ternyata ilmuwan-ilmuwan barat mereka belajar, bahkan mereka menghargai. Tahun 99 ilmuwan NASA, dan mereka juga harus mengakui karena semua peralatan lensa segala macam semua harus mengakui Ibnu Haytham. Mereka mengakui. 99 mereka disebutkan mereka memberikan nama salah satu gunung di bulan diberi nama Ibnu Haytham. Tentu dengan bahasa mereka disebut Ibnu Haytham untuk nama gunung yang ada di bulan. Penghargaan. Mereka tahu, karenanya mereka menghargai. Yang jadi masalah di kita adalah karena kita tidak tahu ilmuwan kita, karenanya kita tidak pernah menghargainya. Maka teruslah belajar sejarah Islam. Kita akan tahu bagaimana karya-karya besar dalam Islam. Untuk kita mencintai para ilmuwan Islam, kita menghargai mereka. Kemudian kita lanjutkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.